Binaya News. Jadi ada sekitar 4 poin soal yang kita bawa ke pejabat bupati, yaitu soal visum tapal batas, kemudian soal honorer bodong yang masih juga diakomodir dalam database untuk dikirim ke Menpan. Kemudian ada soal di PDAM, yaitu perda penyertaan modal itu sampai dengan hari ini belum dicairkan secara full ke PDAM. Jadi ada terhutang sampai 2022 itu 4,3 miliar yang harus di-store ke PDAM untuk penyertaan modal. Tujuannya untuk menguatkan perusahaan dan meningkatkan kualitas air dan pelayanan. Itu tidak jalan, mereka cuma dapat 200 juta, padahal perda itu bilangnya wajib. Nah, kemudian soal insentif COVID yang menjadi hak dari tenaga-tenaga kesehatan ini, itu belum dibayar. Tuh ada 4 bulan dari 2020, dari bulan September sampai dengan Desember itu tidak dibayar sampai hari ini. Alasannya pun tidak jelas, padahal ini jadi beban APBD yang harus dibayar. Anehnya 2021 dibayar. Nah, kenapa 2020 sisa 4 bulan tidak dibayar? Nah, Pemda beralasan macam-macam. Dia bilang kemampuan keuangan daerah lah segala macam, konsultasi dulu segala macam. Padahal di tahun yang sama itu Pemda malah kucurkan anggaran bikin rehabilitasi proyek Maplas itu tidak masuk akal tuh, urgensinya tidak ada. Nah, sementara hak-hak nakes ini tidak dibayar sampai hari ini. Mereka datang kepada pejabat bupati minta kejelasan. Jadi kepada pejabat bupati saya minta Pak Bupati harus sering-sering buka forum dialog dengan mahasiswa, dengan LSM, unsur masyarakat, supaya ada informasi pembanding yang Bapak dapat juga untuk pengambilan keputusan di dalam. Karena soal tapal batas itu ada banyak-banyak fakta yang tadi kita sudah sampaikan. Itu pemerintah pusat lewat Mendagri itu mengantongi bukti peta kuno dari zaman Hindia Belanda bahwa peta batasnya itu ada di Malang. Kemudian juga ada rekomendasi Bupati Rudolf Ruka tahun 2002 nomor 100, itu persetujuan pembentukan SBB itu disertai dengan batas wilayah itu juga di Malang. Jadi agak rancu memang kalau Pemda hari ini masih menggulirkan tapal batas. Pada poin misalnya Pak pejabat menandatangani itu saya setuju untuk mengakhiri polemik. Tapi di sisi lain pun itu mubazir, karena tanpa disetujui pun Permendagri itu sudah berlaku. Kan Maluku Tengah ini sudah 2 kali gugatan Permendagri itu kan ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, kalau ada upaya hukum lain kecuali ada bukti baru. Nah, sementara bukti-bukti yang saya lihat mereka masukkan di pengadilan itu semuanya lemah. Jadi saya kira soal-soal ini harus diselesaikan. Terima kasih. Faktual. Verifikasi faktual itu begini. Kita ambil data, kita tanya orangnya, you honor kapan? Kalau misalnya dia jawab sejak 2020, you punya kepala dinas tahun 2020 siapa? You punya kepala bidang siapa? You punya tupok siapa? You punya daftar hadir mana? Jelas. Jadi untuk menguji bodong tidaknya mudah sekali saudara. Tapi kami selaku pelapor ini tidak pernah dilibatkan. Dan tidak ada verifikasi faktual sama sekali. Dan terkesan 2.800 orang ini di-prank. Kalau sudah ada verifikasi faktual. Verifikasi faktual apanya? Itu seperti kampanye calon bupati aja kok. Kasih arahan-arahan, selesai itu honorer disuruh pulang ke instansi masing-masing. Publik harus dilibatkan. Kenapa tidak dilibatkan? Saudara-saudara harus tahu bahwa bulan Mei itu Menpan RB sudah bikin surat ke semua daerah di Indonesia. Hanya satu saja, Partai Demokrat. Yang lain ini omong kosong, parlente semua. Itu fakta ya yang saya sampaikan. Jadi saya mau awali pembicaraan ini satu-satu ya, supaya kita tertib. Karena